Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adikah Manugra, nomor absen 6 dari kelas 10 MIPA 4. Pada video ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi Kingdom Animalia. Selain daripada membahas definisi dan juga karakteristik umum daripada Kingdom Animalia, video ini akan lebih berfokus pada pembagian klasifikasi beserta dengan pengertian, contoh, dan juga gambaran-gambaran dari masing-masing klasifikasi Kingdom Animalia. Baik, masuk pada materi. Yang pertama, definisi. Apa itu Kingdom Animalia? Kingdom Animalia secara umum dapat disebutkan sebagai kingdom yang berisi makhluk hidup hewan. Adapun perbedaan daripada animalia atau hewan dengan makhluk hidup lain, terutama dengan plantae yang telah dibahas pada bab sebelumnya, adalah animalia tidak memiliki dinding sel dan juga kloroplas, yang menyebabkan setiap anggota dari animalia selalu bersifat heterotrof, ataupun menggantungkan sumber makanannya pada organisme hidup lain. Masuk kepada pembahasan klasifikasi dari Kingdom Animalia. Kingdom Animalia dapat dikelompokkan pada klasifikasi yang lebih rendah, yaitu filum. Filum-filum yang termasuk daripada Kingdom Animalia akan saya bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah Porifera. Porifera adalah makhluk hidup berpori. Pori-pori tersebut sebenarnya merupakan saluran kecil yang difungsikan sebagai saluran air dan juga makanan. Juga difungsikan sebagai saluran pembuangan ataupun ekskresi. Porifera hidup di laut dan gambarannya kurang lebih berbentuk seperti spons. Lalu yang kedua ada Cnidaria dan juga Stenopora. Sebelumnya, kedua filum ini dikelompokkan pada satu filum, yaitu filum Coelenterata atau hewan berongga. Namun kini, keduanya dipisahkan pada dua filum yang berbeda karena adanya perbedaan yang dianggap cukup mencolok. Pertama, Cnidaria. Cnidaria memiliki ciri khas yaitu cnidosit ataupun sebuah organel sengat. Organel sengat tersebut tidak ada pada Stenopora ataupun juga sering disebut sebagai ubur-ubur sisir. Namun, Stenopora memiliki sebuah ciri khas, yaitu silianya terangkai membentuk sebuah bentuk sisir. Perbedaan lain daripada Cnidaria dan juga Stenopora, yaitu Stenopora memiliki lubang anus yang terpisah dengan mulut, sedangkan Cnidaria tidak memiliki lubang anus, sehingga seluruh fungsi kerja dari anus dibebankan kepada mulutnya. Selanjutnya adalah filum Platyhelminthes ataupun cacing pipih. Seperti namanya, Platyhelminthes memiliki bentuk yang pipih. Platyhelminthes tidak memiliki sistem peredaran darah dan juga sistem pencernaan yang sempurna. Platyhelminthes hidup di habitat perairan ataupun tempat-tempat yang lembab. Beberapa dari Platyhelminthes masih bersifat parasit. Contohnya adalah Cestoda ataupun cacing pita. Selanjutnya adalah Nematoda, sering disebut juga sebagai cacing gelang. Nematoda berbentuk seperti gelang ataupun gilik yang panjang. Nematoda sama seperti Platyhelminthes masih belum memiliki sistem peredaran darah. Dan juga beberapa daripada nematoda juga masih bersifat parasit. Contohnya adalah Enterobius perbicularis, sering disebut juga sebagai cacing kremi. Nematoda kini telah ditemukan di hampir seluruh bioma di permukaan bumi. Filum selanjutnya yaitu filum Annelida. Dibandingkan dengan dua filum cacing sebelumnya, Annelida memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Annelida merupakan kelompok hewan cacing yang sudah memiliki segmen dan juga memiliki luas tubuh sejati. Juga, banyak dari Annelida dan hampir seluruhnya sudah tidak bersifat parasit dan sudah bisa hidup bebas. Cacing tanah merupakan contoh dari Annelida. Filum selanjutnya yaitu filum Mollusca. Secara bahasa berarti hewan lunak. Mollusca merupakan filum hewan lunak yang tidak memiliki segmen. Beberapa dari Mollusca memiliki cangkang yang terbuat dari kalium karbonat yang difungsikan untuk melindungi alat vital mereka. Contohnya adalah bekicot dan juga gastropoda ataupun keluarga siput-siputan. Namun ada pula yang tidak memiliki cangkang, contohnya adalah gurita dan juga cumi-cumi. Selanjutnya adalah filum Arthropoda atau filum hewan kaki beruas. Filum Arthropoda ini juga terbagi kepada beberapa subfilum,
yang menyebabkan antar anggotanya terkadang memiliki perbedaan yang bisa dibilang cukup mencolok. Beberapa subfilum tersebut diantaranya adalah Crustacea atau keluarga udang-udangan, Myriapoda atau keluarga kaki seribu, Selicerata ataupun keluarga laba-laba, dan juga Hexapoda ataupun keluarga serangga. Lalu ada filum Echinodermata atau filum hewan kulit berduri. Echinodermata umumnya hidup di laut, memiliki kulit berduri, tidak memiliki kepala dan juga kaki buruh. Gambaran daripada Echinodermata kurang lebih berbentuk seperti bintang laut. Lalu yang terakhir adalah filum Chordata. Chordata memiliki sebuah ciri khas yaitu notochord adalah sebuah batang keras namun lentur yang ada pada setiap anakan daripada chordata. Pada vertebrata, notochord tersebut akan menjadi bakal daripada tulang belakang. Namun, selain daripada vertebrata, terdapat pula subfilum-subfilum lain yang termasuk kepada chordata. Subfilum tersebut dikelompokkan berdasarkan kondisi dan nasib yang dialami notochord seiring dengan dewasanya anakan. Misalnya, pada subfilum Urochordata, notochordnya akan menghilang dan lenyap seiring dengan dewasanya anakan. Notochord merupakan chordata yang hidup di laut, terutama di laut dalam, dan menempel pada benda lain. Contohnya adalah tulip laut. Subfilum kedua yaitu subfilum Cephalochordata. Pada Cephalochordata, notochord akan dipertahankan bahkan saat anakan dewasa. Cephalochordata digambarkan sebagai ikan yang pipih, kecil, dan tidak memiliki sirip, serta memiliki organ yang sederhana. Cephalochordata ini sering juga disebut sebagai lancelet ataupun lancet. Yang terakhir adalah subfilum Petebrata, yaitu subfilum hewan yang memiliki tulang belakang. Subfilum Petebrata terbagi menjadi beberapa superkelas dan juga kelas. Di antaranya adalah superkelas Pisces ataupun ikan, kelas amfibia, kelas reptilia, kelas aves, dan juga kelas mamalia. Superkelas Pisces, kelas amfibia, dan juga kelas reptilia termasuk kepada hewan poikiloterm ataupun hewan berdarah dingin yang dapat mengubah suhu tubuhnya berdasarkan lingkungan sekitar. Sedangkan aves dan juga mamalia termasuk kepada hewan monoterma, yaitu hewan berdarah panas yang suhu tubuhnya akan selalu tetap bagaimanapun kondisi lingkungannya. Ya, itu kurang lebih pembahasan daripada bab animalia. Atas segala kesalahan daripada video ini, salah pengucapan, salah informasi, ataupun kesalahan lainnya, saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.